Baik. Seperti biasa, karena ini adalah pembelajaran kita, Ibu harapkan semua tetap menjaga protokol kesehatan. Seperti biasa, kalian masuk hari ini. Setelah kelas, apakah ada yang tidak hadir temannya? Hadir semua, Bu. Oke, hari ini hadir semua. Nah, Ibu ingin memberikan apresiasi ke kalian. Anjali biasa bercermin ya? Ya, Bu. Oke, Ibu ada cermin di sini. Boleh tidak diperagakan bercermin di depan? Oke, silakan. Sekarang Angelin sudah bercermin. Ibu mau tanya. Nah, kenapa kalau kita bercermin itu cenderung kita menggunakan cermin datar, bukan cermin cembung maupun cermin cekung? Karena kalau cermin datar yang nyata sama, sedangkan kalau cermin cekung bayangannya itu cenderung lebih besar atau lebih kecil. Oke, bagus sekali. Ada yang lain? Ya, Rahman. Saya setuju dengan pendapat Angelin karena kalau kita bercermin datar, bayangan kita di cermin akan sama dengan objek aslinya. Oke, bagus sekali. Kita beri aplaus untuk teman-teman. Oke, silakan duduk. Nah, jadi sesuai dengan apa yang diperagakan tadi oleh rekan kalian, Angelin bercermin. Kemudian bercermin di cermin datar. Tepat sekali yang dikatakan teman kalian. Kita bercermin di cermin datar sehingga bayangannya sama. Terus sekarang kita akan membahas materi tentang geometri transformasi. Nah, ini ada kompetensi dasar kita menjelaskan transformasi geometri khususnya yaitu tentang refleksi, dan kompetensi dasar kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri yaitu refleksi. Terus tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep refleksi dengan jelas. Kedua, menemukan sifat-sifat bayangan hasil refleksi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang ketiga, menganalisis bayangan hasil refleksi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan tepat dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sifat-sifat bayangan dari hasil refleksi. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi semua siswa diharapkan akan memahami apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita. Jadi kita capai nantinya. Nah, baiklah. Di depan ada sebuah permasalahan. Kalian diminta untuk mengamati. Silakan. Dari yang saya amati, gambar objeknya sama dengan bayangan yang dihasilkan. Oke, tepat sekali. Ada lagi, silakan. Inilah yang akan kita bahas nantinya di lembar kerja kita, di LKS kita. Nah, sekarang Ibu sudah bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok kalian Ibu sudah tuliskan dan semua sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang KPD yang sudah Ibu bagi, buku cetaknya silakan membuka bahan-bahan materi, baik secara langsung maupun melalui media internet, silakan. Gunakan waktu dengan baik kalian diskusikan dengan temannya. Nanti ini aku simpan di garis yang tanda koalisi itu nanti juga harus nanti ada ini sabantar memperjelas kan kalau dipakai koordinat kompak dari saja loi termin sementara nanti Tentang refleksi. Kelompok kasih dulu ya.
Ini nanti diberikan ke ya. Jadi dia 2 kali bercermin. Yang pertama titik A, B, C dicerminkan kepada garis ya. Nomor ini kan cermin sebentar. Ini kan dicerminkan lagi. Dicerminkan kemana dia? Di sini. Yang garis ada mendatar. Berarti di mana dia bayangan? Kalau dia di bawah, cerminnya di atas. Berarti bayangannya di mana? Iya. Berarti bisa juga gambar di sini dengan warna lain ya. Bahwa cermin yang digunakan adalah merupakan data bentuk dan ukuran bayangan dihasilkan. Bentuk dan ukuran bayangan yang dihasilkan akan mengikuti bentuk aslinya, yang artinya besar dan tinggi benda sama dengan besar dan tinggi bayangan yang dihasilkan oleh objek. Yang kedua, jarak objek ke cermin dan jarak bayangan setelah dicerminkan adalah bentuk dari objek bayangannya pasti tidak berubah dan selalu sama. Seperti jarak ini kepada definisi akan sama dengan jarak dan saling dekat. Sehingga dikatakan jarak antara objek sehingga sama dengan jarak antara bayangan tersebut. Jadi jarak bayangan tersebut. Buatlah sebuah koordinat kartesius yang menunjukkan gambar di atas. Tunjukkanlah pada gambar letak bayangan. Oke, yang kelompok ini bertanya silakan. Oke, silakan dari kelompok 4. Luar biasa. Silakan kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mewakili kelompok 4 yang ingin bertanya. Apa yang terjadi jika bayangan cermin diterbitkan kembali? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Presi Margaret Muswali dari kelompok 3 mau mempresentasikan tugas transformasi geometri. Jadi untuk nomor 1 dan nomor 2 penjelasan kami dengan kelompok 2 sudah sama. Jadi saya akan langsung menjelaskan nomor 3 dan nomor-nomor selanjutnya. Jadi nomor 3 itu kita diminta untuk membuat koordinat kartesius. Di sini saya bersama kelompok saya sudah membuat koordinatnya. Yang kedua, tunjukkanlah pada gambar letak bayangan titik ABC dan C pada cermin tegak atau sumbu Y maupun cermin mendatar pada sumbu X. Di sini nomor 5, hubungkan titik ABC dan bayangannya sehingga membentuk suatu bangun. Di sini saya sudah hubungkan seperti ini. Dengan menghubungkan titik ABC, bayangan ABC, bangun datar apakah yang dihasilkan? Di sini kami mendapat bangun datar segitiga siku-siku. Selanjutnya, jika garis K sebagai cermin pada gambar di atas, di manakah perjalanan dengan gambar dari bagian titik koordinat tersebut. Jika garis K sebagai cermin pada gambar di atas, saya minta teman saya Ilham. Refleksi adalah salah satu bagian dari transformasi yang dimana transformasi adalah pemindahan titik asli menjadi titik lainnya dengan aturan tertentu. Maka refleksi yaitu proses pemindahan suatu titik pada bidang dengan menggunakan sifat benda pada bidang datar. Terima kasih. Terdapat 2 buah titik, akan letakkan titik A, titik B, dan titik C. Dan titik C. Nah, titik A, B, dan C
kemudian dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis tegak atau sumbu Y. Ini yang disebut sebagai sumbu Y tegak. Nah, kita cerminkan titik A dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya adalah A aksen. Bayangan titik A adalah A aksen. Kemudian titik B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan B aksen. Kemudian titik C dicerminkan terhadap sumbu Y, menghasilkan C aksen. Nah, bagaimana ketiga garis ini atau ketiga titik kita hubungkan? Sekarang kita hubungkan masing-masing titiknya akan membentuk sebuah bangun datar. Oke, ini adalah segitiga sebelah, yaitu segitiga ABC. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangannya. Nah, ini bayangannya tadi terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat karena kami pada menemukan sifat-sifat dari refleksi. Kita akan cek dari kalian bagaimana bentuk. Nah, kalian lihat setelah dicerminkan segitiga tegak atau cermin tegak, ininya berupa cermin yang tegak. Demikian juga kalau kalian cerminkan ke atau garis diagonal ke kanan. Oke. Nah, bayangan juga akan mengikuti benda akar. Ya. Jadi, ketika ukuran objek aslinya, maka bayangannya juga akan sama dengan objek aslinya. Tadi banyak hal yang kami dari materi refleksi dan menemukan sifat-sifat bayangan garis maupun bangun pada bidang datar.